Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai belajar, berdoa dahulu ya. Ketua kelas menyiapkan doa. Coba sekarang lihat kanan kirimu, apakah ada temanmu yang tidak masuk? Siapa? Abid dan Zaki ya. Abid sakit, Zaki izin ya. Ya. Siswa kelas 5 apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semuanya. Baik. Siap. Ya, hari ini kelihatannya sangat senang ya. Sudah sarapan belum? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Padahal sarapan itu penting. Kenapa penting? Agar di sekolah tidak sakit perut, tidak ngantuk, agar konsentrasi. Kalau belum sarapan nanti nggak fokus, pinginnya mikirnya jajan terus ya. Hari ini hari tanggal berapa? 27 Agustus. Hari ini kita akan belajar materi baru yang belum pernah kalian pelajari. Apa itu judulnya? Ya, kita akan belajar tentang dasar coding dan kecerdasan artifisial, terutama yang algorithmic thinking. Tahukah itu apa? Enggak. Nah, coba bukunya dibuka, yang coding halaman 6. Nah, dibuka dulu aja. Halaman 6 ya, halaman 6 ayo. Nah, hari ini kita harus, tujuan belajarnya itu harus bisa menjelaskan maknanya algorithmic thinking itu apa. Selanjutnya, harus bisa menyusun langkah-langkahnya. Apa sih algorithmic thinking itu, langkahnya bagaimana, dan yang terakhir mempraktikkan. Nanti ada praktik apa ya kira-kira? Nah, nanti ada praktik menyusun sesuatu dan memperagakan sesuatu. Terus selanjutnya
Kamu pernah lihat film robot kah belum? Ada yang punya robot juga? Oh, rusak. Kenapa rusak? Waduh, kecemplung parit. Berarti robot tidak bisa masuk air. Ya, robot itu jalan sendiri kan diperintah baru jalan. Diperintah. Nah, diperintah secara urut ya. Kalau langkah-langkahnya tidak urut, robotnya mau jalan enggak? Nah, kita akan belajar tentang algorithmic thinking melalui video di depan. Ada PowerPoint. Ibu nyalakan dulu. Sambil diperhatikan ya. Jadi tujuan pembelajarannya apa? Memahami konsep dasar komputasional algorithmic thinking. Ini konsep berpikir komputasional itu apa itu? Proses berpikir logis dan apa, coba dibaca ini, Ika. Sistematis menyelesaikan masalah ya, yang dilakukan oleh manusia maupun komputer. Ini tahu sedikit-sedikit aja. Tujuannya apa saja? Nggak kelihatan. Ada banyak ya. Salah satunya intinya untuk mencari solusi masalah yang tepat, efisien itu tepat ya, yang tepat waktu dan tepat gunanya, agar dapat diotomatisasi. Itu maksudnya biar langsung kalau ada ketemu solusinya langsung dilaksanakan dengan benar. Jadi masalahnya tidak kemana-mana, langsung masalahnya terselesaikan. Terus lanjut. Ini berpikir komputasional dan kompetensi abad 21. Jadi kita di abad 21 ini harus menguasai apa aja nih? Ada kompetensinya, ada 4C, yaitu critical thinking atau berpikir kritis. Terus yang kedua, creativity atau harus kreativitasnya bagus. Terus yang ketiga, communication atau komunikasinya harus bagus. Dan yang terakhir, collaboration atau kolaborasi. Kolaborasi maksudnya bekerja sama dengan kelompok ataupun dengan wali kelasnya atau guru mapel lain agar belajarnya maksimal. Kalau kalian tidak bisa bekerja sama, nanti belajarnya tidak maksimal, nanti kacau itu, nggak cepat hafal, nggak bisa-bisa ya. Keempat keterampilan ini itu menyelesaikan masalah secara sistematis, inovatif. Tahu inovatif? Inovatif itu suatu penemuan terbaru. Kalau ada masalah tuh ditemukan solusi yang terbaru dan terbagus gitu, nggak pakai cara yang lama gitu. Inovatif dan efektif. Efektif itu tepat. Jadi cara mengambil solusinya itu tepat, nggak yang lain-lain gitu ya. Misalkan kalau terjadi banjir, kan solusinya harus tepat, memikirkan cara apa, membuang sampah pada tempatnya. Terus apalagi kalau banjir biar nggak banjir lagi, selain membuang sampah pada tempatnya, itu tuh yang di depan namanya apa, yang mengalir-ngalir, perbaikan irigasi. Itu harus didalami lagi dan dibuangin sampahnya. Itu salah satunya ya kan, masih banyak cara lain tapi itu saja intinya. Nah, ini berpikir komputasional ada berapa itu? Nah, 4. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, ya. Yang ketiga, yang keempat,
Berpikir algoritma. Nah, kita bahas sedikit-sedikit yang lain. Kalau yang algoritma nanti kita bahas yang banyak. Dekomposisi itu memecah masalah kompleks menjadi bagian yang kecil. Ada masalah umum. Misalkan apa? Membuat kue. Harus ngapain dulu? Kita mikir nyiapkan bahan, terus campur adonan, memanggang, terus menghias. Itu ya. Terus yang kedua, ada pattern. Pattern itu pola. Bilangan matematika misal ya. Ada yang pakai angka, ada yang pakai bentuk. Ini ada segitiga, ini ada lingkaran, ini ada persegi. Ini polanya begini ya. Coba kalau Ibu teruskan. Ini yang kosong ini harusnya apa? Ya, coba kita urutkan. Segitiga, lingkaran, persegi. Segitiga, lingkaran, persegi. Segitiga, lingkaran, persegi. Nah, ini maksudnya pengulangan pola. Jadi kalaupun sampai beribu-ribu ya begini terus. Segitiga, lingkaran, persegi. Itu harus urut dan teratur. Kalau nanti tidak teratur, akan tidak terlaksana sistemnya. Terus untuk yang abstraksi, menyaring informasi yang tidak relevan. Maksudnya apa sih menyaring informasi yang tidak relevan itu? Tidak relevan maksudnya tidak ada hubungannya. Kalau tidak ada hubungannya, tidak diambil. Misalkan kamu main di pantai, terus kepengen ke kamar kecil. Yang kamu pikirkan itu apain? Menemukan kamar mandi, terus tanya orang ya, di mana kalau nggak tahu tanya orang di situ kamar mandi di mana gitu. Tidak mungkin kan kamu pengen ke kamar mandi itu mikirnya di mana tukang cilok? Tidak mungkin kan? Di mana tukang es krim? Tidak mungkin kan? Itu maksudnya abstraksi, mencari fokus tentang masalahnya itu apa. Tidak mikir yang lain-lain itu ya. Paham dah ini yang abstraksi? Nah, lanjut untuk yang ini. Nah, akan kita pelajari hari ini algorithmic thinking atau berpikir algoritmik. Berpikir algoritmik itu apa? Menyusun langkah, instruksi, ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi, apa intinya? Ada instruksi. Ciri-cirinya apa tuh? Ada 4. Jelas, mudah dipahami, logis, bisa dijalankan. Itu ciri-cirinya sama pengertiannya ditulis sebentar di bukumu. Dan bisa di minimarket mau pinjam uang ya. Terus yang ketiga, bermain permainan. Kalau permainan ada aturannya, ada permainan. Ada. Kalau melanggar aturan kira-kira gimana? Didiskualifikasi, tidak boleh ikut permainan lagi. Terus yang selanjutnya, memasak. Tuh harus mengikuti resep dengan jelas. Kalau resepnya terbalik-balik, kira-kira masakannya jadi enggak? Jadi, tapi tidak enak, rasanya aneh, bisa juga tidak matang ya. Misalkan kamu bikin sop, pernah bikin masak sop? Atau bantu-bantu mamanya masak sop lah, pernah? Yang kamu masukkan daun bawangnya dulu kah? Sayuran yang keras dulu? Sayuran yang keras dulu ya. Kalau kamu masukkan daun bawangnya dulu, nanti daun bawangnya jadi lembek, jadinya tidak enak. Terus sayur-sayuran yang tidak keras dimasukkan dulu, lembek juga. Malah yang keras terakhir dimasukkan itu nanti jadinya sayurnya tidak enak. Yang satu kelembean, yang satu belum matang. Makanya harus mengikuti resep dengan urutan yang jelas. Terus yang selanjutnya, menyeberang jalan.
Kalau nyebrang jalan harus gimana? Perhatikan lampu lalu lintas dan zebra crossnya di mana. Jangan tiba-tiba lari. Kan orang nggak tahu tiba-tiba kamu lari nanti ketabrak. Nah, intinya dengan algoritmi thinking kita jadi lebih teratur, masalah mudah selesai, dan siap menghadapi dunia digital. Sekarang kan apa-apa digital. Kan paling nggak punya HP kan sudah. Ya kan punya mamanya punya. Ya bapaknya punya kan. Ya kurang lebih kan gitu. Iya, nggak mungkin sama sekali di rumah nggak ada HP satupun, ya kan? Nah, sekarang juga apa-apa serba digital. Mengirim lapangan kerja itu lamaran kerja pakai email. Nggak nggak mesti melulu pakai atau apa? Surat. Kan dulu kan pakai surat kan? Langsung jalan ke perusahaan. Kalau sekarang pakai email. Bikin CV-CV gitu, data diri dan lain-lain gitu ya. Pakai email sekarang. Paling kalau mau wawancara itu baru ke perusahaannya gitu. Dunia digital. Beli-beli juga kan digital. Di mana kamu kalau beli barang online? Di Shopee, di mana Tokopedia, di mana lagi Lazada, di TikTok. Itu kan digital kan? Nah, itu. Langkah-langkah membeli online apa tiba-tiba datang barangnya? Masa langsung menunggu? Emang tokonya tahu? Kamu harus ngapain? Memasukkan barang di keranjang. Ya, keranjang kuning, kamera, apa. Ya, habis masukkan barang di keranjang, lanjut gimana? Diklik beli. Dipastikan alamatnya harus benar. Jangan sampai kamu ngisi alamatnya tetanggamu ya. Nanti tetanggamu yang dapat paket, kamu nggak dapat. Terus habis ngisi alamat, terakhir diklik bayar. Kalau ada pemilihan pengiriman kamu mau pilih JNTK, apakah JNE kah, pos ada biasanya kadang ya. Pilih kamu yang mau yang mana. Terakhir diklik yang langkah terakhir baru kamu tunggu gitu. Itu cara menghadapi dunia digital kan banyak. Beli online, belajar online juga banyak sekarang tuh di YouTube di mana itu, Farel? Di mana aja belajar online? Wah, belajar online kok di YouTube, di website ada kan yang rumah belajar gitu kan? Ada kan? Kembali di channel Zakat Informatika. Hari ini kita akan belajar tentang materi algoritma. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Mari simak video selengkapnya. Nanti kamu main. Algoritma adalah serangkaian langkah berurutan yang jelas dan terdefinisi dengan baik untuk menyelesaikan suatu masalah atau melakukan sebuah tugas. Contohnya seperti proses kamu bersiap-siap untuk sekolah di pagi hari. Mau sekolah kan bangun tidur dulu kan? Nah, sikat gigi, mandi. Kedua, sikat gigi. Ketiga, mandi. Keempat, memakai seragam sekolah. Lima, sarapan. Kemudian berangkat sekolah merupakan analogi dari sebuah algoritma yang terdiri dari urutan kegiatan Nah, banyak tuh. Contoh lain adalah seperti langkah-langkah membuat sehari-hari, dari mulai menyiapkan gelas, menambahkan gula, menambahkan teh. Awas ada kabel. Nanti abis itu. Liatin aja. Dari siapa? Nah, asal Persia loh. Bukan dari orang Eropa ya. Aljabar. Aljabar itu kaitannya dengan matematika ya. Kita dapat mendapatkan kata aljabar atau lebih dikenal dengan istilah algebra. Dengan demikian, algoritma dianggap sebagai salah satu langkah algoritma. Tuh algoritma tuh kayak gitu. Itu pelajaran nanti SMP itu. Kayak gitu matematikanya lama-lama
Kalau SMA matematikanya cuma huruf aja, nggak ada angkanya. Tapi harus dikerjakan, ya. Nah. Sangat penting dalam dunia pemrograman. Seorang programmer menggunakan algoritma untuk Nah. memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Ya, kalau komputer langkahnya nggak betul, komputernya tidak bisa melakukan tugasnya. Misalkan mau mengetik kan harus membuka komputer suatu itu aplikasinya kan ada itu yang Word kan. Nggak tiba-tiba komputernya menulis sendiri. Awas Fikri. Nah. Lewat sini kan bisa, ngapain lewat situ? Nah, tuh perhatikan itu, gak usah perhatikan ibu tuh. Algoritma membantu kita dalam banyak aspek kehidupan, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Dalam pemrograman, tanpa adanya algoritma, komputer tidak akan bisa melakukan tugas-tugas yang kita inginkan. Menguasai algoritma berarti kita dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah kita dan menjadi lebih baik dalam logika dan matematika. Oh, ada. Ayo, sudah. Sepatunya siapa itu? Ayo sini. Nah, tempelin. Udah, itu sampingnya. Ya. Udah, ayo kita lihat jawaban teman-temanmu. Itu ada salad buah ya. Bikin salad buah yang pertama itu ngapain sih? Buahnya dicuci. Habis dicuci? Dikupas. Terus dipotong. Terus masukkan ke mangkok besar. Tambahkan sedikit susu kental manis. Baru aduk rata, terakhir disajikan. Ibu lihat yang betul ini. 1, 2, 3. Aduk rata, sajikan. Oke, sudah betul semua, tapi yang paling cepat dan tepat itu kelompok 1. Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, sudah paham kan tadi yang langkah-langkah menyusun salad buah. Sekarang tugas kedua kalian adalah apa? Manusia robot. Nah, nih. Kamu harus berpasangan sama temanmu. Siapkan yang mau jadi manusia robot siapa, yang mau jadi programmer siapa. Yang pertama kelompok 3, K4, K5 yang mau maju. 3 dulu ya, kelompok 3 dulu. Ntar Ibu kasih 2 orang aja yang maju, satunya programmer, satunya robot. Siapa yang mau maju? Nah, kayak mana? Ntar dulu. Ini loh Ibu lagi nyari. Kamu programmernya siapa? Dijem jadi robot. Perintahnya 5 aja ya, biar waktunya cukup ya. 5 perintah. Itu tuh lihat tuh, ada perintahnya contohnya tuh, bisa maju 3 langkah, mundur 2 langkah, atau angkat tangan kiri, tepuk tangan.
Kamu mau yang warna apa? Merah. Merah kah pink? Jadi robot. Ayo. Ayo. Ini programmernya pertama kali adalah melakukan menyalakan robot dengan menyentuh lengan temanmu. Lengannya di mana ini? Lengan ini aja deh. Ya. Cet gitu. Nyalakan. Nah, setelah menyala, robot itu pertama kali adalah memperkenalkan diri. Gini caranya. Halo, saya. Halo, saya robot hujan. Oke, robotnya sudah menyala. Programmernya hadap ke sini, Dang. Nah, kamu mau bikin perintah apa? 5 aja. Angkat tangan kiri. Tepuk tangan. Loh, tangannya masih di atas, memang bisa tepuk tangan. Nah, yang menilai kelompok sini ya. Nih, siapa aja anggotanya tuh ditulis. Nanti instruksinya tadi pertama angkat tangan kiri. Ini. Tadi kan anggotanya siapa? Instruksinya dulu deh, instruksinya. Angkat tangan kiri, sudah. Terus tepuk tangan berapa kali? Tepuk tangan 3 kali. Ya, tulis angkat tangan kiri. Perhatikan ya. Kursi yang mana? Perhatikan itu pas nggak dia ngasih instruksinya. Tadi ada yang nggak pas kan? Ambil kursi gitu. Ya, kursinya taruh depan aja nggak apa-apa. Tulis angkat tangan kiri sudah. Tadi tepuk tangan 2 kali nih. 3 kali ya. Sudah berapa? Baru 3 ya. 3. 3 singkat nggak apa-apa. Duduk di kursi. Apalagi robotnya duduk terus. Tepuk tangan sudah, yang lain. Ambil spidol di mana? Spidolnya siapa? Ayo, robotnya bingung gitu. Robotnya bingung ngambil spidol di mana. Robotnya bingung. Di meja siapa gitu kan tahu. Ambil spidol. Satu lagi. Udahlah, cukup ya. Kasih tepuk tangan aja. Bawa aja itu. Bawa aja. Nanti. Nah, Bapak nanti buat kelompok lain kah? Kamu masih pakai? Udah. Ayo. Diisi ya. Tadi tepuk tangan 2 kali, nggak apa-apa deh. Ini sudah. Tinggal dikasih centang ini berhasil atau enggak. Tadi kamu lihatnya gimana? Ada yang berhasil kan, ada yang enggak tadi, ada yang kurang. Ayo, kelompok siapa yang mau maju? Kelompoknya Farel ya. Kelompoknya Farel maju, yang menilai kelompok 1D. Nih, kamu tulis ini aja dulu. Dia ngasih instruksi apa aja ditulis ya. Dia berhasil apa enggak, catatannya gimana. Nanti ini diisi nanti aja nggak apa-apa. Yang penting ini catatannya, maksudnya dia salah kasih instruksi kan robotnya nggak menurut kah gimana gitu. Maksud catatan observer tuh kayak gitu. Ya.
Iya, yang kemarin aja. Ayo robot sama programmer. Masih bingung dia. Instruksinya kurang tadi. Kurang jelaskan spidolnya siapa gitu yang pas ambil spidol. Iya. Mau tapi yang mana robotnya? Pakai yang pink. Oke, yang pink. Enggak apa-apa. Warna pink kan bagus juga. Mau yang mana robotnya? Enggak apa-apa. Nanti kamu jadi programmer. Robotnya di 11. Enggak harus kayak gitu. Kamu boleh perintah lain. Itu kan contohnya aja. Sembarang. Mau yang mana nih? Tapi orange tuh? Oke lah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sudah. Tidak membelakangi ya. Sebelah sini. Nyalakan robotnya dulu. Wow. Kenapa tidak mau lengket? Karena rambutnya basah. Nah, udah. Robot memperkenalkan diri. Instruksinya Bu nih. Maju 3 langkah. Putar ke kanan 90 derajat. Langsung putar ke kanan aja. Maju selangkah. Mundur 2 langkah. Madep ke saya, madep ke aku. Madep ke kiri kaki. Tepuk tangan 2 kali. Mengambil penghapus. Penghapus papan tulis. Duduk di kursi. Udah, Bu. Bu. Jadi si berber. Udah, Kak, Bu? Udah. Udah 5 kah kelompok 1? Udah tadi, Bu. Kelompok 1? Oh, iya, kelompok 1. Baru berapa? Ini apa, Cok? Budi. Budi. Hari. Oh, nggak ada suaranya, Bu. Oke. Ayo kasih tepuk tangan untuk ya. Nggak boleh dulu di video pintarnya. Kamu nih. Mohon maaf sama Apis. Oh, memang. Ini sudah ngisinya. Ayo kelompoknya Nela yang maju. Itu selesaikan dulu itu yang soal di bawah dikerjakan juga tuh. Sebisamu, sepahammu itu. Dijawab singkat-singkat aja. Iya, kayak gitu. Yang ini dikerjakan yang singkat-singkat aja. Ayo kelompoknya Naila, siapa yang maju jadi robot sama programmernya sini? Siapa? Observernya kelompoknya Farer ya. Kamu harus perhatikan ya temanmu. Aduh ya Allah jatuh. Ayo maju sini, buruan. Katanya pengen cepat selesai. Yang nulis siapa nih? Ini kan ada
observer gini kan. Ini nanti ditulis instruksinya dia ngasih apa, ya. Nih. Kamu tuh ini lo lagi di anu kok. Aneh betul sih Fikri. Duduk. Aneh-aneh aja. Dibilangin lo nggak boleh nakal. Ini instruksinya apa aja kamu tulis. Ini namanya nanti aja terakhir ya. Ini nama anggota kelompoknya siapa aja 4 orang itu. Masuk semua. Ayo. Yo, ada ini. Terus dia instruksinya berhasil apa enggak robotnya ya? Nah, catatan ini maksudnya misalkan kalau nggak berhasil ini robotnya bingung kah? Instruksinya kurang lengkap kah? Apa gitu maksudnya ya? Nggak paham Bu. Ini loh, misalkan nanti robotnya nge-lag ya, tulis aja robotnya nge-lag, robotnya error gitu ya. Kok berarti robot kok? Tidak boleh ngomong seperti itu, Farel. Robotnya error gitu. Terus kalau sudah baru diisi yang ini sebisamu. Udah bertiga didiskusikan. Yang jadi robot siapa? Ya, apa inti pelajarannya kalau tadi? Beramu yang sepahammu. Didiskusikan. Programmernya? Robotnya Holly. Ditulis dia ngomong instruksinya apa, ditulis di situ. Makanya dengarin nih, perhatikan ini ngomongnya yang keras ya, biar temannya dengar. Programmernya ayo kasih perintahnya yang jelas biar temannya dengar. Pertama dia apakan robotnya? Dinyalakan dulu, ayo dinyalakan dulu robotnya. Yang keras ngomongnya biar Farel dengar. Ayo Maju 3 langkah. maju 3 langkah. Mundur 2 langkah. Putar ke kanan 90 derajat. Ke kanan. Udah ya. Angkat tangan kiri. Terus apa lagi? Ayo temanmu lo nggak dengar. Tepuk tangan 2 kali. Ayo keras-keras mau ngapain? Duduk di kursi. Apa? Suruh ngapain? Duduk di kursi. Duduk di kursi. Ambil spidol. Dulu jangan cepat-cepat. Duduk di kursi ya. Ambil spidol. Ambil spidolnya siapa? Jadi lupa lagi toh. Kurang bahasa nggak apa-apa. Baru 3 ya. Hah? 2 lagi, 1 apa? Jalan di tempat. Jalan di tempat. Ayo jalan di tempat, robotnya gimana? Error robotnya. Ayo kalau robotnya error diapain? Dicek, ayo dicek lagi, dicek. Robotnya dicek dulu, dicek. Dikasih tahu, dicek. Ayo dipilih tahu. Baterainya habis. Oh, baterainya habis. Ya sudah. Apalagi 1 lagi. Jalan di tempat. Tangan ke apa? Ya. Angkat tangan. Angkat tangan kiri. Angkat tangan kiri. Nah, sudah. Ya. Halo guys. Tinggal yang belum maju kelompok siapa? Iya itu aja. Udah bawa pulang aja. Ayo kelompoknya Dorip yang maju. Yang belum maju kelompok 1 ya? Ya sudah. Yang menilai kelompok. Gini kalau sudah segini.
Ya, tinggal kasih namanya anggotanya sama isi ini. Ini anggotanya maksudnya? Anggota yang tadi siapa yang maju? Itu bangsanya Meme itu. 4 orang, 4-4-nya iya ditulis. Oke. Ini yang menilai, yang belum menilai kelompoknya Ica ya? Oh, ya kamu menilai aja ya. Nih, ditulis instruksinya apa aja. Sesuai itu programmernya, ya. Terus ini nanti anggotanya. Terus ini berhasil apa enggak? Terus catatan misalkan robotnya error kah apa. Terus nanti kalau sudah baru diisi yang ini setahun. Mau pakai topi yang mana? Hijau, ada hijau. Ini robotnya? Oh itu robotnya ini. Nilainya nanti. Nah, ini anunya. Hijau. Hehehehehe. Tidak boleh berkata kasar. Fikri, ayo duduk Fikri. Oke, nyalakan dulu robotnya. Perkenalkan diri dulu. Gimana? Maju 3 langkah. Tulis itu instruksinya. Mundur berapa? Mundur 2 langkah. Ayo ditulis. Sambil perhatikan ini ya. Angkat tangan kiri. Holly. Ambil apa? Spidol. Ambil spidol di meja guru. Ayo ditulis. Jalan di tempat. Bener nggak ini robotnya? Yang satu lagi. Duduk di kursi. Nah, kayaknya paling bagus robotnya ini. Oke, sudah. Kasih tepuk tangan. Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Yang terakhir, yang belum maju. Kelompok 1 yang menilai. Kelompoknya Ica. Yang menulis Konita aja ya. Paham kan Konita? Nah, ini kan ada instruksi maksudnya itu programmernya bilang apa. Kamu tulis ini ya, misalkan duduk, tepuk tangan ya. Nanti instruksi yang dikasih berhasilkah enggak. Terus nanti terakhir baru dikasih namanya, anggotanya semuanya itu 4 orang. Baru ini catatan misalkan robot error kah, robot bingung kah, apa ini. Terus harus sudah ini dikerjakan sebisamu. Ya, oke. Sudah paham? Di mana tulisan robot sama programnya? Robotnya itu ya, Bilqis. Ini programmernya. Ini robotnya. Tinggal tersisa merah. Nggak apa-apa ya, merah. Oh, sudah merah. Ayo, dinyalakan dulu robotnya. Hah? Nggak usah, itu aja. Cuma yang belakang sama bawahnya. Apa tadi? Ambil spidol. Ya, ambil spidol di meja guru Konita, ditulis. Konita di sini aja deh, Konita sini aja deh. Ambil spidol di meja guru, tulis. Udah 3 kunci sudah. Angkanya 3 sudah Bu. Iya. Sambil perhatikan ini, ndak mainan sendiri yuk. Bener dah ini. Jalan di tempat sebelum jalan di tempat.
Bisa spidol, udah jalan di tempat. Jalan di tempat. Tepuk tangan 2 kali. Bener aja sih tadi. Biar aja itu robotnya ya bener aja kayak gitu. Diam dulu ya. Angkat tangan kiri. Suruh turun kasihan itu. Sudah ya. Berputar. Berapa kali? Oh, memutari kursi. Kursinya loh di sini. Robotnya nggak bisa. Ini mentok. Nah, ayo. Memutari kursi 2 kali. Udah. Oke, kasih tepuk tangan. Ayo semuanya. Sudah? Lanjut ini sedikit lagi. Ya, dikerjakan di situ ya. Nanti dulu, selesaikan dulu. Sabar. Ini. Nah, kita manfaat belajar tadi apa saja? Kita jadi bisa berpikir logis. Ya. Kenapa sih logis tadi kan? Kita semua diskusi. Ayo tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Berpikir logis, jadikan tadi tidak asal-asalan mengerjakannya, sesuai apa? Urutan atau instruksi. Yang kedua, pemecahan masalah. Kita jadi tahu strateginya gimana cara memecahkan masalahnya ya. Terus yang ketiga, kerjasama. Tadi kita jadi kerjasama nggak sama teman-temannya? Kerjasama. Terus lagi dasar coding. Setelah tahu ini, kita jadi punya dasar coding. Belajar coding tidak selalu harus dengan komputer, bisa juga dengan permainan-permainan seperti tadi itu. Ada menyusun resep dan manusia robot. Ya? Evaluasi kok nyontek? Tidak boleh. Ini sudah 4 kah? Ini ada yang kelebihan kah? Sudah. Ada yang kurang 1 kah? Oh sudah? Oh belum. Kalau sudah dikumpulkan ya. Ayo baru 2 orang. 4. 1, 2, 3, 4. Ayo sudah sini. Nomor 5 contoh algorithmic thinking itu loh. Banyak kan? Apa tadi? Loh, contohnya lo banyak kan? Tadi urut-urutan membuat apa kan banyak, membuat produk apa itu? Apanya? Ciri-ciri urutannya. Yang mana? Lain pengertiannya apa? Algoritmic thinking itu apa tadi? Berpikir. Enggak. Ayo yang sudah. Enggak. Habis ini 5 menit lagi. 5 menit lagi. Kamu makan dulu sana sudah. Sana makan dulu sana. Lah kamu beli apa? Loh. Sana beli jajan dulu sana. Habis ini sudah. Sudah Farel? Contohnya nggak usah banyak-banyak. Ya. Enggak ya. Evaluasi. Nah, evaluasinya sudah ya. Yuk. Yang belum siapa? Yuk. Sana beli dulu.
Ayo buruan biar cepat selesai. Iya, itu nanti. Ayo yang belum? Udah kan ini? Sudah. Bentar lagi, Bu. Nah. Iya, itu tadi belajar apa aja? Sudah. Ini diadu Kak, Bu. Ini yang nomor 5 diadu Kak, Bu. Yang diadu Kak, Bu. Itu nomor 5 di anunya aja, Bu. Contohnya aja. Contohnya aja, nggak usah langkah-langkahnya. Contohnya aja. Ayo. Yang kecil siapa lagi ya sudah? Nah. Evaluasi kurang siapa nih? Sudah nggak apa-apa. Sudah ya? Nomor 1. Ini nomor 3, 1. Ya. Lanjut yang kecil ya. Kasih nama, kasih nama. Aku belum kasih nama, Bu. Mana namamu? Ini Kak. Pinjem ya, bentar ya. Ini Holly. Ini Ica. Nggak apa-apa. Kan menurutmu itu tanyanya. Nomor 2 belum, Bu. Sudah nggak apa-apa. Ya setaumu. Tahu, Bu. Kenapa nggak boleh gerak tanpa instruksi? Kan robot harus apa tadi? Harus pakai instruksi. Menurutmu gimana? Nama saya ketinggalan. Ya? Ini lagi tak buka. Ya. Ibu. Oke. Nah, Ibu lihat sebagian besar sudah lumayan menjawab soal evaluasi ya. Berarti sudah sebagian besar memahami tentang algorithmic thinking. Algorithmic thinking, terus tadi langkah ciri-cirinya apa tadi? Urut, logis, jelas, apalagi? Mudah dipahami, mudah dijalankan. Terus apalagi tadi? Algorithmic thinking contoh-contohnya apa tadi? Instruksi membuat kue, instruksi robot, terus mencuci piring bisa, terus membuat salad buah, dan banyak lagi ya. Sudah nggak apa-apa ya. Nah, ya sudah duduk ya. Nah, sudah semuanya ya, sudah paham semuanya. Nah, untuk pertemuan nanti coding lagi selanjutnya kita akan belajar tentang selain ini, ada nanti selanjutnya ya. Sudah boleh istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.